Aku pengen berbagi kisah tentang pengalaman hidup tinggal di Budapest, Hungari. Di video ini, aku pengen cerita tentang perbedaan ngontrak di Budapest dan di Indonesia. Berbekal pengalaman ngekos, 4 tahun ngekos waktu S1, 2 tahun ngekos waktu S2, 1 tahun ngekos pasca menikah, dan 2 tahun pindah ke Malang. Hampir 9 tahun aku sudah merasakan dunia kos-kosan atau kontrakan ya. Aku tuh pengen banget cerita ke teman-teman, pengen memberikan teman-teman informasi tentang gimana sih rasanya ngontrak di luar negeri, kok dibandingin dengan Indonesia tuh gimana. Dan ternyata beda banget. Awalnya aku sempat shock gitu, oh my god gini banget ya sistemnya. Tapi lama-kelamaan dari aturan yang ada di sini, behaviorku udah semakin terbentuk dan udah terbiasa. Perbedaan yang pertama adalah di Indo, kontrakan itu jauh lebih murah dibandingkan dengan di Budapest. Aku pernah ngontrak yang harganya itu 16 juta per 2 tahun. Kemudian ngekos per bulan 500.000. Semakin mahal ya harga kontrakan, itu semakin bagus tempatnya. Kalau kita bandingin nih di sini, kalau di Budapest itu harga per bulan. Jadi bilangnya itu ngontrak ya, karena kita terikat kontraknya itu selama 1 tahun, tapi kita bayarnya per bulan. Di sini per bulannya 90.000 forin, atau kalau dikonversikan 3.500.000 ya. Hal kan? Tapi teman-teman, sebenarnya ini udah murah karena kami dapatnya itu jauh dari pelosok kota. Perbedaan yang kedua adalah kalau ngontrak di Budapest, perjanjian mengontraknya itu sangat jelas antara landlord atau pemilik flat dengan si pengontrak. Jadi landlord atau pemilik flat memberikan dokumen yang berisi aturan ngontrak di sini, berapa lama waktu ngontrak, fasilitas apa aja yang ada, berapa biayanya, cara penggunaan barang, dan lain-lain. Kalau ada yang melanggar aturan ini, maka ada sanksi yang diberikan gitu. Contohnya, kalau misalnya nih dalam perjanjian kontrak itu kan 1 tahun. Kalau misalnya ada yang membatalkan, misalnya dari landlordnya, maka uang deposit akan dikembalikan kepada si pengontrak. Sedangkan kalau pengontraknya yang membatalkan selama setahun, maka uang deposit akan diambil oleh si landlordnya ini. Nah, deposit itu apa? Nah, ini menjadi perbedaan yang ketiga. Deposit itu adalah uang jaga-jaga, misalnya pada saat perjanjian kontrak sudah selesai, kalau misalnya ada kerusakan selama kita numpang nih nyewa di flat mereka, maka akan dipotong dari deposit itu. Selain itu juga ada beberapa aturan yang menerangkan bahwa tidak semua landlord atau pemilik apartemen menerima lebih dari 1 anak untuk tinggal di flat mereka. Kalau dibandingkan dengan di Indo ya, sepengalamanku ya, karena aku pernah ngontrak di rumah ya, beda ya. Kalau di sini kan apartemen ya, gimana kita dengan tetangga, gimana regulasi pembuangan sampah, air, listrik, segala macamnya itu kan mesti dipertimbangkan. Kalau di Indo kan kontraknya kan antara si pemilik kontrakan itu dengan si penyewa, tapi kontraknya itu kayak masih lisan aja gitu loh. Asalkan kamu ada duit, ya udah kunci aku kasih gitu, nggak ada aturan-aturan yang lain kayak gitu ya di rumah orang. Jadi tidak sebegitu hektik seperti di Budapest ini. Sedangkan di Indo nggak ada depositnya sama sekali. Gimana? Sudah mendapat perbedaan gambaran tentang ngontrak di luar negeri dan di Indonesia? Kira-kira lebih enak ngontrak di Indo atau di luar negeri ya? Enak di Indo ya pastinya, tapi lebih enak punya rumah sendiri. Oke teman-teman, sekian dulu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau teman-teman punya request aku buat video apa, komen di bawah ya. Bye bye. Assalamualaikum.